Adam dan Hawa gagal. Mereka diciptakan sempurna, diciptakan seharusnya tanpa cacat. Seharusnya mereka hidup untuk waktu yang lama tanpa ada penderitaan, tapi mereka gagal. Gak bisa jadi contoh buat kita. Karena itu Tuhan mengirim Adam yang kedua, yaitu siapa namanya? Yesus. Yesus adalah Adam yang kedua yang menurut saya manusia sempurna. Dan karena itu kita harus menjadikan Tuhan Yesus teladan utama dalam kehidupan kita. Paulus sadar itu. Paulus sadar bahwa Yesus harus jadi teladan yang utama, bukan dia. Saya mau beritahu kepada jemaat, teladan utama saudara bukan Pastor Michael Gunawan. Atau siapapun hamba Tuhan yang di atas mimbar ini. Teladan kita harus Tuhan Yesus. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus Tuhan Yesus. Paulus itu nulis 30% perjanjian baru. Paling banyak dari semua rasul. Tapi dia kasih tahu kita kepada 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah seperti Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, be imitators of Christ. Ayo kita tiru Tuhan Yesus. Hiduplah seperti Tuhan Yesus. Dia menulis dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Makin hari saat Kristus hidup di dalam kita. Bukan hanya pikirannya yang berubah. Bukan hanya roh dan semangatnya yang berubah. Tapi sifatnya juga harus berubah. Pulang dari tempat ini sebelum kita akhiri tahun ini. Milikilah satu tujuan. Milikilah satu resolusi. Sebelum akhir tahun ini hidup saya harus makin seperti Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan ya. Karena itu hari ini kita mau tutup seri ini. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ini hasil akhirnya. Kalau pikiran saudara udah seperti Kristus. Roh saudara adalah roh Kristus, roh kudus. Ini harus menjadi hasil akhirnya. Saya akan tunjukkan, saya tutup dengan ini. Ada 3 sifat utama Kristus. Yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Doa saya sifat-sifat ini semua kita miliki. Amin. Yang pertama Lukas 2 ayat 52. Secara cepat Bapak Ibu ya. Lukas pasal yang kedua ayat 52. Ayo. Coba kita periksa apakah sifat ini sudah kita miliki atau belum. Oke. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah apa? Besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Perhatikan, dan Yesus makin bertambah besar. Artinya dia menulis Alkitab. Bahkan dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Saudara, seseorang yang punya hikmat sama Tuhan dipimpin untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus hidupnya dipimpin oleh hikmat. Dia merupakan seseorang yang sangat berhikmat sekali. Apa yang kita lihat, umur 12 tahun. 12 tahun. Dia masuk ke bait Allah. Dan akhirnya papa mamanya waktunya pulang ketinggalan Yesus. Saking ramenya saudara. Yesus di bait Allah. 12 tahun ngajar. Sampai semua orang yang mendengar apa yang dia katakan. Sampai semua terkejut. Saudara, ini bukan bicara pintar. Ini bicara tentang hikmat. Karena itu Salomo waktu ditanyai Tuhan. Kamu mau minta apa aku kasih? Kalau saudara jadi Salomo jawabnya apa? Pasti uang yang tidak terbatas. Pasti berapa ratus miliar. Salomo gak minta itu. Salomo waktu ditanyain, kamu minta apa aja? Salomo mintanya apa? Bahkan dia sadar, Amsal 8 ayat 11. Baca sama-sama, Amsal 8 ayat 11. Baca dengan suara yang keras, Amsal 8 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat. Dia sadar, Salomo sadar. Saya boleh minta yang lain yang diinginkan orang. Percuma. Karena semuanya ada habisnya. Ada expired date-nya. Tapi kalau hikmat gak ada expired date. Boleh ngelewatin tiap zaman, gak pernah ketinggalan zaman. Boleh ngelewatin masa yang sulit, dia tetap berjaya. Kenapa? Karena dia punya hikmat. Doa saya saudara di sini, para businessman, pengusaha, apapun pekerjaan saudara. Saudara diberikan hikmat oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Yes. Karena itu yang membuat kita bisa tetap eksis Bapak Ibu. Hikmat itu diperlukan oleh setiap kita. Hari ini milikilah hikmat. Yang mau katakan amin. Minta sama Tuhan hikmat apa? Hikmat yang pertama, hikmat sosial. Tadi dikatakan
dia makin, coba buka lagi. Di dalam apa? Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat yang ke-52. Apa hikmat sosial? Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Lanjut, dan belum semuanya. Dan makin apa? Allah dan manusia. Ini hikmat sosial. Makin hari makin dicintai oleh manusia juga. Bukan hanya dicintai Tuhan, ada orang gak apa-apa yang penting aku dicintai Tuhan. No? Yesus bukan hanya dicintai Tuhan, tapi juga dicintai oleh manusia. Milikilah hikmat sosial, minta sama Tuhan, Tuhan aku perlu hikmat untuk bersosialisasi. Tampilin, hikmat apa? Sosial. Belajar bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang punya hubungan yang baik sama orang. Mintalah hikmat sosial supaya kita ini gak bencekno, senggol kanan kiri, ojo bencekno. Ada orang itu ya gak sadar dirinya apa? Karena itu gak ada yang mau dekat. Nggak ada. Orang Kristen yang punya sifat Kristus, semua orang pasti mau dekat sama dia. Semua orang pasti mau temenan sama dia. Kenapa? Dicintai Allah dan orang yang punya hikmat sosial bisa menyesuaikan diri kemanapun dia pergi. Itu perlu hikmat. Ada orang dimanapun dia pergi gak bisa menyesuaikan diri. Semuanya harus ngikutin maunya dia. Gak boleh. Seperti Kristus. Hikmat sosial ada di dalam diri saudara. Yang kedua, hikmat dalam pekerjaan. Saya berdoa Tuhan kasih saudara hikmat dalam pekerjaan saudara. Bisa ngelola dengan baik. Yang penting itu bukan mulainya. Yang penting itu cara mengelola. Banyak kafe buka. Tapi ujung-ujungnya tahun depannya tutup. Tetapi satu bisnis, satu usaha yang bertahan lama, pasti dibutuhkan pengelolaan yang baik. Karena itu manajer penting. Direktur penting. Kenapa? Karena dirinya adalah yang mengelola. Saya berdoa dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara masih belum punya bisnis. Saudara mungkin masih karyawan. Gak apa-apa. Kelola dengan baik nanti Tuhan angkat hidup saudara. Dikasih hikmat sama Tuhan. Doa saya Tuhan kasih engkau hikmat yang kau bekerja. Hikmat itu dimulai dari hal kecil. Jangan gajinya baru UMR kurang dikit. Udah handphonenya iPhone 15 Pro Max. Yang titanium. Belajar berhikmat. Kau yang punya bisnis jangan gitu-gitu aja. Tuhan saya nubuatkan atas hidup saudara. Tuhan kasih saudara ide-ide yang baru. Minta hikmat itu sebagai hamba Tuhan. Saya pun juga minta sama Tuhan. Setiap kali saya mau naik ke atas mimbar, saya minta hikmat dari Tuhan. Bukan cuma kepintaran. Bukan cuma dari apa yang saya persiapkan sepanjang minggu. No. Saya minta hikmat Tuhan karena saya tahu. Kalau saya hanya menyampaikan apa yang saya siapkan, gak ada kuasanya. Tapi kalau hikmat turun dari Tuhan, itu ada kuasa yang besar. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya, dalam pekerjaan saudara apapun itu. Dari hal yang paling sederhana, minta hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, hikmat rohani. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan hikmat untuk kita sadar kita butuh dan memerlukan yang namanya ibadah. Minta sama Tuhan kita punya hikmat tidak meremehkan ibadah. Yang setuju katakan amin. Minta hikmat sama Tuhan untuk kita kenal siapa Yesus. Minta hikmat sama Tuhan untuk kita kenal bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan dapat hidup yang kekal. Minta hikmat ini dan hikmat bisa kita dapatkan. Tidak eksklusif buat hamba Tuhan. Saya mau beritahu. Bagaimana kita bisa dapat hikmat? Yang pertama, kita bisa minta sama Tuhan. Apa saudara? Sederhana. Nanti doa, minta. Setiap hari doa, minta. Yakobus 1 ayat 5. Siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia minta. Yang kedua, berjalanlah dengan orang yang berhikmat. Tampilkan yang kedua. Apa? Berjalan dengan orang yang berhikmat. Berjalan sama orang yang benar. Siapa yang bersama dengan saudara hari ini menentukan masa depan saudara. Jangan kumpul sama orang yang suka ngomongin orang. Nggak ada yang amin, ya udah nggak apa-apa saudara ya. Jangan kumpul sama orang yang suka gosip. Jangan kumpul sama orang yang sukanya ngomongin kekurangan orang. Orang yang suka ngomongin kekurangan orang pasti dirinya nggak mampu. Aminnya makin belan saudara. Kumpul sama orang yang berhikmat. Kumpul sama orang yang punya hikmat dari Tuhan. Maka kau akan lihat, kau akan makin berhikmat, makin hari makin berhikmat. Daud sadar itu, berjalanlah di jalan orang saleh. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa dapat hikmat? Yang ketiga, kau harus punya kerendahan hati. Jangan merasa dirimu paling pintar. Dengar,
Wes tak beres no, wes tak bayari. Oh dalam hati saya plong saudara. Langsung pesen es teh tawar lagi. Saudara itu pengalaman yang bukan hanya sekali, berkali-kali. Tapi Tuhan itu lihat hati ini. Tuhan itu lihat hati ini. Kenapa hari ini saya itu diberkati? Oh hari ini saya ngomong di depan saudara, saya ini diberkati sekali. Kenapa hari ini saya ini bisa memberi makan banyak orang? Saya bisa menggaji banyak orang, saya bisa memberkati begitu banyak orang. Bahkan di luar pulau kita bisa berkat. Kenapa? Karena dimulai dari hati yang punya kasih. Kasih itu apa? Murah, punya niat aja. Ya meskipun engkau belum terlalu berlebih, punya niat. Sederhana aja, gak perlu terlalu mulu-mulu, sederhana. Kau harus murah hati seperti Yesus, yang setuju katakan amin. 5 roti 2 ikan, gak apa-apa. Kita kasih makan 5.000 orang, itu murah hati. Lanjut 1 Korintus 13 ayat 4-8, apa? Murah hati, ia tidak apa? Kalau ada orang yang lebih kaya dari saudara gak perlu cemburu. Orang yang pakai baju lebih bagus dari saudara gak perlu cemburu, gak perlu diomongin. Gak perlu cemburu, gak perlu antipati sama orang. Ia tidak memegahkan diri dan tidak apa? Jangan jadi orang NTT. Loh, pastor saya dari NTT. Enggak. NTT itu ngomong tinggi-tinggi. Ngomongnya besar gitu. Wah saya gini. No. Orang Kristen enggak sombong. Boleh katakan amin? 5. Ia tidak melakukan yang tidak apa? Sopan. Yang sopan jadi orang. Orang Kristen harus sopan. Ketemu sama orang, menyapa. Orang gak nyapa gak apa-apa, sapa duluan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dimanapun pergi selalu cari keuntungan. Pokoknya untung paling saya paling besar. Ia tidak apa? Pelan ngomongnya. Pemarah. Dan tidak menyimpan apa? Gak nyimpan, gak suka dendam dalam hati. 6. Ia tidak bersuka cita karena kita lagi nyetir mobil, pepet-pepetan sama orang, kita pepet naik trotoar, terus kita bilang syukur. Nah itu gak boleh, itu gak penuh dengan kasih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada orang yang kena masalah karena ketidakadilan, jangan ikut senang. Jangan kapok, no. Kita harus punya hati yang mengasihi. Tapi kita bersuka cita karena kebenaran. Kalau kebenaran dibela kita bersuka cita. Ayat 7, ia menutupi segala. Kalau kita dengar satu kesalahan orang, jangan jadi alat iblis untuk menyebarkan. Jangan dapat berita forward. Menutupi segala sesuatu. Kalau ada orang yang salah, biarlah berita itu berhenti di kita. Beberapa waktu yang lalu ada yang WA saya, pastor ini loh ada hamba Tuhan ini. Wah kayak gini. Beritanya stop di saya. Buat apa? Terus suruh saya cerita sama orang. No. Jadilah orang yang menutupi gitu. Kalau ada sesama orang Kristen salah, jangan malah disebarin. Menutupi segala apa? Ini penting. Lanjut, percaya segala sesuatu. Dengar firman, percaya. Yesus juru selamat, percaya. Yesus itu Tuhan, percaya. Jangan ikut-ikut orang yang gak jelas. Yesus bukan juru selamat, Yesus sebelum jadi Tuhan. Come on. Percaya sama firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Mengharapkan segala sesuatu, gak pernah kehabisan untuk berharap kepada Tuhan. Sabar menanggung apa? Kalau dia ngadepin masalah, wah dia tetap menanggung, dia tetap sabar. Ayat 8 ayat terakhir, apa Bapak Ibu Saudara? Kasih tidak berkesudahan. Apa? Nubuat akan saudara yang suka nubuat. Nubuat itu satu saat akan berakhir. Dikatakan bahasa roh akan apa? Jadi kalau saudara gak percaya sama bahasa roh, artinya saudara gak percaya Alkitab. Kenapa? Di sini ada bahasa roh. Bahasa roh akan berhenti. Ada orang yang sukanya harus pakai bahasa roh. Oke, gak masalah. Tetapi dikatakan bahasa roh akan apa? Berhenti. Pengetahuan akan apa? Lenyap. Tapi kalau kita mundur ke semuanya, ya ayat 13. Ya kita gak usah baca semuanya, waktunya sudah habis. Ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah apa? Kasih. Sebab itu Bapak Ibu, yang lain ini bisa berakhir. Di atas mimbar ini semua alat ini bisa berakhir.
Gereja kita pun bisa berakhir. Ya, semuanya bisa berakhir. Tapi yang gak pernah berakhir, yang paling besar di antaranya adalah, karena itu fokus pelayanan Yesus itu kasih. Jadilah jemaat yang penuh dengan kasih. Jadilah pelayan Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadilah businessman yang penuh dengan kasih. Jadilah suami yang penuh dengan kasih. Jadilah istri yang penuh dengan kasih. Anak-anak orang tua yang penuh dengan kasih. Kalau kita hidup dengan kasih, itulah cara kita untuk meneladani Yesus. Sebab itu firman Tuhan berkata, bukan kita dulu yang mengasihi, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu. Kita semuanya harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara hari ini takut? Gak apa-apa. Ingat, ada Tuhan yang mengasihi saudara. Saudara hari ini punya masalah, kasih itu murah hati. Tuhan pasti bermurah hati untuk menyediakan apa yang dan saudara dan saya perlukan. Makin berdiri, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saudara, selama 3 minggu ini 9 poin sudah saya sampaikan, bahkan lebih. Minimal ya. 1 minggu ini kerjain 1 deh. Saya gak muluk-muluk, 9 harus semuanya. I understand, it's hard. Dan saya memaklumi kenapa? Karena manusia gak ada yang saya pun masih belajar. Saya pun waktu dikasih Tuhan firman-firman ini, saya pun ya dalam hidup saya masih berjuang. Tapi jadilah orang yang memiliki sifat-sifat ini. Supaya nanti pada saat kita sampai di surga, Tuhan itu lihat kita dan Tuhan kasih kita jempol. Kamu seperti aku. Itu kerinduan saya gitu. Kerinduan saya bukan dipuji sama manusia. Kalau dipuji sama manusia itu kadang-kadang percuma. Kenapa? 1 hari bisa muji, besok bisa menghujat. Kayak Yesus. 1 hari hosana, besok salibkan. Saya nggak cari pujian manusia. Karena manusia yang sama memuji saya juga bisa menyalibkan saya. Saya santai aja. Yang saya cari